Indramayu, tanggal 8 Mei 2024. Ruang rapat asisten daerah Setda Kabupaten Indramayu ramai dengan antusiasme saat digelar penilaian pemaparan lomba desa untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 dari 5 besar. Acara ini menjadi bagian titik puncak dari serangkaian kompetisi yang melibatkan desa-desa unggulan di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala DPMD Kabupaten Indramayu, Jajang Sudrajat, memimpin acara tersebut dengan didampingi oleh Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Suyitno, dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Sulaman. Mereka bersama-sama membuka sesi penilaian yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Kecamatan juga yang saya hormati Ibu TPPKK tingkat desa dan juga yang saya hormati Ibu BPD Desa Cilaku. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan atau masih kita dapat berkumpul bertatap muka bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sehat, nikmat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Salawat dan salam kita tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya dan juga kerabatnya sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami Rasmani Desa Tugagu perkenalkan diri, saya Haji Rasmani Desa Kabupaten Indramayu. Dalam hari ini kami membawa tim sebagai tim penggerak dari pemerintahan, salah satunya ini dari Ketua BPD dan juga Ibu PKK. Tim kami membawa Dedit karena beliaulah selama saya menjadi ibu ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik ataupun bisa mendorong di desa Tugagu. Adapun kami dengan visi untuk bekerja transparan, empati, gotong royong dan aspiratif religius. Lanjut. Desa Tugagu memiliki wilayah 269 hektar dan memiliki sawah seluas 128 hektar dan juga darat 120 hektar. Adapun batas Desa Tugagu berbatasan dengan utara dan timur itu Desa Tugagu, Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu, dan juga wilayah timur wilayah selatan Desa Lobendelor, Kecamatan Jatibarang, dan juga wilayah barat berbatasan dengan Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lobendelor. Masyarakat Tugagu memiliki jumlah penduduk 6.158 jiwa dan jumlah kakak 1.817. Adapun RT RW kami memiliki RT sebanyak 21 RT dan juga RW sebanyak 6 RW, dan bermata pencaharian Desa Tugagu sebanyak 60% dari sektor pertanian. Dalam hal ini Desa Tugagu dengan inovasi berbasis kearifan lokal menuju desa juara di tahun 2004. Bersama ini kami paparkan berbagai program unggulan inovasi. Desa Tugagu membangun Desa Tugagu dengan inovasi berbasis kearifan lokal menuju desa juara di tahun 2024. Lanjut.
Sekarang kami dapat menggunakan teknologi digital, layanan surat menyurat. Masyarakat kami layani cukup dengan 5 menit. Masyarakat dapat pulang dengan senyuman. Keterbukaan informasi menjadi salah satu fokus perhatian kami agar masyarakat dapat mengakses, mengontrol, dan memberikan masukan atas penyelenggaraan pemerintah yang kami laksanakan di Desa Tukagung. Lanjut, kami punya dongkrak petani atau dorong kemakmuran petani. Hal ini sebagai upaya kami untuk meningkatkan produktivitas padi dan tentunya meningkatkan kesejahteraan petani, karena mayoritas penduduk kami bermata pencaharian petani itu dengan luas area 60% dari area pertanian. Dan ini dokumentasi dongkrak petani. Modis tani adalah inovasi lainnya yang kami laksanakan di Desa Tukagung. Modernisasi pertanian penggunaan alat tanam transplanter, menggunakan sistem persemaian dengan menggunakan devok atau tray dengan jarak tanam jajar logo. Tentu semua desa lain bisa menggunakan atau bisa melaksanakan hal ini seperti yang kami laksanakan di Desa Tukagung. Di bidang peternakan juga memiliki inovasi, yaitu inovasi Tukagung Santer. Tukagung Swamada Ternak. Desa kami ini adalah desa dengan jumlah populasi ternak sapi, domba, dan kambing tertinggi di Kecamatan Indramayu. Tentunya hal ini menjadi kekuatan potensi ekonomi masyarakat dibanding desa lain, bahkan mungkin di Kabupaten Indramayu. Penggunaan teknologi tepat guna dalam program Tukagung Santer, kami laksanakan beberapa kegiatan, antara lain pakan ternak, pembuatan selase dan vaksinasi ternak, bekerjasama dengan unit kerja Dinas Pertanian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu. Pengembangan pusat pangan masyarakat atau bisa di Kabupaten Indramayu itu disebut PUSPA. Kami laksanakan di Desa Tukagung dengan cakupan luas 1.200 meter persegi dengan berbagai varietas jenis tanaman dan dikelola oleh masyarakat sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat. Potensi keunggulan lainnya dari desa kami adalah Rumah Gedong Indramayu. Bagaimana Desa Tukagung menjadi salah satu titik lokasi indikasi geografis dalam proses penetapan hak paten Gedong Indramayu, dengan jumlah pohon yang ada sekarang ini sebanyak 5.000 batang dan di area kurang lebih 30 hektar. Setikung Tukagung. Setikung Tukagung adalah salah satu inovasi lainnya di sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami pemerintah desa dengan dukungan swadaya murni dari masyarakat memasang 7 CCTV yang berada di lingkungan masyarakat sebagai upaya kami memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya hasil lainnya di sektor keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana kami kembali membudayakan kambing yang berada di tengah-tengah masyarakat melalui posko ke wilayah RT/RW berupa kelengkapan keamanan dan ketertiban. Keberadaan embung Tukagung ini menjadi potensi kekuatan lainnya yang kami miliki. Potensi tersebut sebagai potensi wisata masyarakat dan sekitarnya, akses masyarakat dengan kurang lebih menghabiskan anggaran 342.
Desaku tempatku bermimpi dalam pelukan alam, ku cintai ragamnya. Pertanian sederhana memberi makna. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak PRT Kadis DPRD, yang terhormat juga seluruh tim juri penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Indramayu di tahun 2024. Izinkanlah saya Khairul Ismail, tumbuh di Desa Kasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, akan menampilkan ekspos lomba desa tahun 2024. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tim juri, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami langsung masuk mulai ke materi ekspos. Kami di Desa Kasak itu mempunyai visi misi Kasak Berdaulat. Visi misi Kasak Berdaulat itu adalah bersih, damai, agamis, unggul, amanah, dan tangguh. Kenapa kami mempunyai visi misi berdaulat itu? Berdaulat itu mensinkronisasi antara visi desa dengan visi yang diterapkan di pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, yaitu Indramayu Bermartabat. Jadi beberapa dari visi misi kita itu ada kesinambungan dengan visi misi Indramayu Bermartabat. Kemudian luas wilayah kita, luas wilayah di desa itu, luas wilayahnya 507,123 hektar. Kemudian jumlah penduduknya 5.931 jiwa. Jumlah angka 1.875 angka. Wilayah kita di sebelah utara berbatasan dengan markas Desa Kalimati, di sebelah timur kita berbatasan dengan Desa Majasi, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Loh Bener, Kecamatan Loh Bener, di sebelah selatan kita berbatasan dengan Desa Jatisalim. Kemudian jumlah RT kita yaitu ada 25 RT. Kemudian jumlah RW-nya ada 5 RW. Kita itu di dalam menerapkan pembangunan desa ada 7 inovasi desa yang kita terapkan dan kita laksanakan. Kenapa 7 inovasi ini? Karena sesuai dengan Permendagri nomor 81 tahun 2015 bahwa desa itu harus mengikuti aturan yang ada di Permendagri nomor 81. Inovasi yang pertama kita itu inovasi di bidang pertanian. Kemudian inovasi yang kedua di bidang seni, adat, dan budaya desa. Inovasi yang ketiga di bidang sosial kemasyarakatan. Inovasi yang keempat di bidang keagamaan. Inovasi yang kelima di bidang ekonomi kerakyatan. Di yang keenam itu di bidang pembangunan infrastruktur desa. Kemudian di yang ketujuh, yang terakhir, kita di inovasi di bidang tanggap bencana. Baiklah, langsung kita di bidang yang pertama, di bidang yang pertanian itu kita memiliki luas lahan pertanian 362 hektar. Lebih dari setengah wilayah Desa Kasak itu adalah lahan pertanian. Sekitar 85% itu mata pencaharian masyarakat kita adalah petani. Di pertanian ini kita itu sebagai pionir atau sebagai kelompok salah satu desa atau salah satu kelompok tani yang menerapkan sistem penanaman organik, yang menerapkan sistem penanaman organik. Sudah bisa dibuktikan, sudah tersertifikasi juga kelompok tani Sri Makmur 3 ini seluas 56 hektar itu sudah tersertifikasi dari badan sertifikasi sebagai petani organik. Kemudian kita dalam pengelolaan padi organik itu kita alhamdulillah disupport dari Kementerian Pertanian sehingga mendapatkan hibah bangunan NMU atau Rice Milling Unit untuk pengelolaan pasca panen padi sampai dengan pemanasan, sampai penggilingan, sampai dengan pengemasan. Itu yang alhamdulillah pada tahun 2023 langsung diresmikan oleh Ibu Bupati kita, Ibu Haja Dina Agustina, tahun kita di situ, dan kemudian memberikan satu nilai juga untuk Ibu Bupati mendapatkan Satya Lencana Wirya Karya. Alhamdulillah. Kemudian di bidang hortikultura atau di bidang pertanian mangga,
kita itu memiliki kerjasama antara kelompok tani mangga angin Dharma ini dengan Kementan sekaligus dengan ICR atau Kementerian Pertanian yang ada di Australia itu menerapkan sistem area weight management. Ini sebagai kelompok juga di bidang pertanian mangga. Karena area weight management ini pengelolaan lalat buah skala luas yang memang sistem penanganannya super ekstra, dan itu programnya masih berjalan dan berakhir di tahun kemarin di tahun 2020. Penyediaan alat pengendalian alat buah, kemudian juga ketersediaan gedung bangsal pasca panen mangga, dan alhamdulillah peresmiannya juga diresmikan otoritanya oleh Ibu Bupati yang pada waktu tadi di pemutaran video itu. Kemudian di bidang yang selanjutnya, di bidang kelestarian bidang seni adat dan budaya desa, kita memiliki naskah kuno atau manuskrip yang sedang digitalisasi bekerja sama dengan Yayasan Surya Tringga Aksara Jawa yang ada di Cikenulor, kemudian bekerja sama juga dengan DRIMSI untuk digitalisasi. Kemudian kita juga memiliki pelestarian seni tari rudal. Tari rudal ini sudah tidak asing untuk penampilan di tingkat daerah, tingkatan provinsi pernah, bahkan kita juga mewakili Indramayu, salah satu mewakili Indramayu juga tampil di pentas kesenian Bali. Pada waktu itu kemudian ada juga kreatif budaya kreatif keliling. Budaya kreatif keliling ini adalah bentuk untuk penolak bala, bentuk adat istiadat lokal desa untuk penolak bala. Yang memang ini sebuah manuskrip Buddha dan kreatif ini saya rasa tidak dimiliki oleh desa-desa lain. Kalau untuk pelestarian adat istiadat makam, sering makam tambah sedekah bumi untuk kunjungan dan yang lain sebagainya, ini mungkin masih bersifat umum. Tetapi ini manuskrip Buddha dan kreatif ini saya rasa hanya di desa Kasar untuk di wilayah Papua. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang sosial kemasyarakatan itu kita selalu mengutamakan menggandeng semua pihak untuk bergotong royong dalam rangka membangun desa, seperti yang ditampilkan di video tadi. Kemudian juga kita penegakan peraturan Perdes tentang perlindungan perkawinan anak, yang pada waktu itu kita mendapatkan juara tiga tingkat provinsi, membawa nama besar Indramayu menjadi juara 3 tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan piagam penghargaan serta dari PKK provinsi Jawa Barat. Kemudian juga kita membangun persepsi bersama dengan IOM. IOM itu adalah International Migration Organization atau organisasi migran internasional. Terkait pemberantasan TPPO yang ada di desa Kasar. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia membangun sistem perlindungan. Sampai ini kita sudah jadi rancangan perdesnya. Nanti rancangan perdesnya ini akan tampil, akan launching untuk di Indramayu, karena sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang perlindungan pekerja migran asal Kabupaten Indramayu, sesuai juga dengan dari tuntunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 perlindungan pekerja migran asal Indonesia. Kemudian juga hadir di dalam setiap kegiatan pemerintahan baik di desa maupun di bidang yang lainnya sebagai narasumber. Sering sekali kita sebagai narasumber di Dinas Tenaga Kerja berbicara buruh migran dari sektor desa. Kemudian juga pernah juga kita diundang sebagai dosen tamu di Universitas Paramadina berbicara peluang dan tantangan migran dari sektor desa. Kemudian di bidang keagamaan itu kita melaksanakan kegiatan rutinan, yaitu Majelis Ulama dan Umaro. Bersatunya antara ulama dan umaro berdoa bersama untuk kemaslahatan desa sekaligus berdiskusi kecil-kecil. Kemudian juga pemerintah desa, BPD, LPM beserta RT/RW kami membentuk suatu jamiah atau di tingkat keagamaannya, bahwa perangkat desa sampai dengan RT/RW itu kita ikutkan ke dalam satu jamiah. Kemudian
Tarawih keliling karena desa Kasab itu mempunyai 2 masjid dari 28 musola, tapi untuk penerapan tarawih keliling itu pas kalau waktunya Ramadan itu berbulan. Kemudian pemberian dana apresiasi kepada guru ngaji, imam masjid dan imam musola. Kemudian yang kelima, kita di bidang ekonomi kemasyarakatan. Bidang ekonomi dan kemasyarakatan ini menumbuhkan kelompok usaha bersama atau KUBE. KUBE-nya ini kita bentuk semuanya hasil dari program Ibu Bupati yang ikut peri perempuan berdikari dan semuanya mantan punya migran. Jadi kita rangkum menjadi satu KUBE. Kemudian menguatkan koperasi tingkatan desa, koperasi SPMT, produk bernilai ekonomi dari kerajinan olahan limbah kayu, yaitu nama komunitasnya Oke Dharma, Optimis Kreatif Ekonomi Angling Dharma, yaitu pemanfaatan tusuk sate. Jadi kenapa tusuk sate itu kita tampilkan? Ya memang bukan pembuatan tusuk sate biasa. Ini adalah hasil dari limbah bambu yang tidak terpakai, atau bisa dikatakan sebitan-sebitan bambu yang terbuang, tercecer. Kita ubah menjadi tusuk sate dan bernilai ekonomis, bisa juga menambah penghasilan masyarakat penghasilnya. Desaku tempatku bermimpi dalam pelukan alam dicintai ragamnya. Pertanian sederhana memberi makna hidup. Bapak Ibu tim penilai yang terhormat, izinkan saya selaku Kepala Desa Nunuk menyampaikan skos singkat dari Desa kami yang tercinta. Pak Guru bisa berdiri saja di sini? Ya. Desa Nunuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Leleat dengan fotografi berupa dataran rendah dengan visi dan misi yaitu Nunuk Makmur. Artinya mandiri, amanah, kreatif, maju, universal, dan religius. Desa Nunuk termasuk kategori desa maju dengan mengandalkan 3 pilar penting dalam roda pemerintahan yaitu pemerintah desa, BPD, dan LPM. Sebagai besar wilayah Desa Nunuk merupakan wilayah pesawahan dengan mayoritas pekerjaan utama masyarakat Desa Nunuk adalah sebagai petani. Luas keseluruhan Desa Nunuk adalah 409 hektar dengan batas desa sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jambak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunder, sebelah selatan berbatasan Desa Tugu, sebelah utara berbatasan dengan Desa Telagasari. Dengan rata-rata jumlah penduduk Desa Nunuk 5.000 jiwa dalam produk UMKM, Desa Nunuk mempunyai produk unggulan yaitu pedesan entok. Karena Nunuk itu celupnya pedesan entok, Pak. Yang merasakan bisa diadu dengan pedesan entok dari desa lain. Satu hal yang membedakan Desa Nunuk dengan desa-desa yang lainnya yaitu tingkat partisipasi masyarakatnya sangat tinggi sekali dalam membangun di Desa Nunuk dengan ditandai masih adanya sistem swadaya masyarakat yang disebut dengan kandekan. Kandekan merupakan bentuk swadaya masyarakat Desa Nunuk yang bersedia tulus dan ikhlas menyumbangkan sedikit dari hasil panennya dalam bentuk kandek atau karung untuk pembangunan sarana umat baik agama maupun pendidikan yang ada di Desa Nunuk. Kandekan sendiri sudah turun-temurun dilakukan sejak dari tahun 1998 melalui lembaga desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Pada saat itu, masyarakat dan mufakat untuk mengumpulkan hasil panen dan masing-masing blok dan berlanjut sampai sekarang. Manfaat yang kita rasakan sampai saat ini salah membantu pemerintah desa membangun fasilitas umum,
juga membentuk masyarakat yang peduli dan membudayakan, gotong royong untuk kepentingan umum, sehingga kegiatan kami akan dijadikan inovasi desa yang mungkin tidak ada di desa yang lain. Untuk urusan bidang adat istiadat yang kebudayaan mungkin sebagian besar ada di Desa Nunuk dengan desa-desa yang lain ada di Indramayu, tapi itu tercinta mempunyai satu adat desa yang berbeda dengan desa-desa lain dan masih dilestarikan sampai saat ini, yaitu adalah desa Ngurah Sumur. Ngurah Sumur Gede sendiri mempunyai makna, yaitu membersihkan dan melestarikan sumur peninggalan nenek moyang. Acara Ngurah Sumur Gede sendiri biasanya diadakan setiap 1 tahun sekali antara bulan Oktober atau November, dengan tujuan sebagai membersihkan sumur itu sendiri juga membersihkan kegiatan adat dan budaya peninggalan pendahulu. Apalagi Sumur Gede ini sangat erat sekali hubungannya dengan asal usul Desa Nunuk. Selain itu, keberadaan Sumur Gede ini dipercaya oleh masyarakat Desa Nunuk bahwa Sumur Gede merupakan sumber mata air bagi kehidupan masyarakat. Kalau dibandingkan dengan desa-desa yang lain sekitar, mata air Desa Nunuk merupakan mata air yang bisa langsung diminum tanpa dimasak, dengan rasa yang tidak asin dan tidak payah. Dalam bidang pemerintahan Desa Nunuk juga pernah mengadakan pelatihan pemulihan benih padi dengan tujuan petani di Desa Nunuk bisa menghasilkan benih padi sendiri dari hasil penyilangan antara benih A dengan benih B petani di Desa Nunuk. Jika dibandingkan dengan desa yang sekitarnya, harga jual padi di Desa Nunuk lebih tinggi, dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Para pengepula padi sudah mengakui kehebatan kualitas padi di Desa Nunuk. Di bidang keagamaan kita juga patut berbangga karena anak-anak kami dari Desa Nunuk 2 tahun terakhir berturut-turut menjadi juara lomba MTQ tingkat kecamatan. Dan ini membanggakan bahwa pendidikan anak-anak kami di Desa Nunuk di bidang keagamaan masih terjaga dengan baik. Demikianlah penyampaian ekspos singkat saya selaku Kepala Desa Nunuk. Saya ucapan terima kasih kepada tim penilai karena di Desa Nunuk diberikan kesempatan menjadi peringkat 5 besar lomba desa se-Indramayu, dan ini akan dijadikan sebagai inovasi desa kami untuk lebih baik dari dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Nunuk. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desaku tempatku bermimpi, dalam pelukan alam ku cintai ragamnya. Pertanian sederhana memberi makna hidup, desa yang damai tempat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami memberi nasihat bahwa menjalani bahwa ada sebenarnya yang para dikasih kabupaten Indramayu, Bapak Ketua Tim Pemilihan Lomba Desa tahun 2004, Bersama Bakti, Bersama Kubu dan salawat dan salam saya pakai bagi kita bersama Rasulullah Wasallam. Pada keluarga bersama kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Izin Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan ekspos potensi desa dan Sura yang ada pada saat ini. Visi desa dan Sura itu satu, bersama mencapai tujuan desa dan Sura
dengan misi meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan pendidikan, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan kaum manusia. Dengan luas wilayah Desa Jatisura yaitu 1.573 hektar, luas pemukiman dibagi dengan luas pemukiman yaitu 15,73 perkebunan 279 hektar, ada persawahan 219 dan perkebunan ada 1.010 hektar. Yang terdiri dari 5 blok, 5 dusun, dan 5 RW dan 22 hektar. Adapun batas wilayah Jatisura berbatasan dengan sebelah utara Desa Tugu, sebelah timur Desa Timur Kayu, sebelah selatan Kabupaten Majalengka dan sebelah barat Desa Andes. Limitasi jarak dari Desa Jatisura ke kecamatan yaitu 5 km, ke kabupaten 31 km, dan ke provinsi 96 km. Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Jatisura yaitu ada 4.139 jiwa dengan mata pencarian yang beragam seperti PNS, petani, buruh, tani, dan pedagang. Fasilitas yang dimiliki oleh Desa Jatisura yaitu ada 3 seperti 2 sekolah dasar dan 1 TK. Adapun kelembagaan yang ada di Desa Jatisura seperti PTD, kelompok tani, dan UPZ. Sedikit kami menyampaikan UPZ artinya saat ini bagi kerja-kerjanya UPZ yang ada di Desa Jatisura merupakan program unggulan yang ada di desa kami, karena saat ini Desa Jatisura mendominasi anggaran Banjas Kabupaten didominasi oleh Jatisura kurang lebih 30% punya Jatisura. Selama 2019 terkumpul sampai tahun 2023 yang disetor ke Banjar Kabupaten sebesar 711.577. Pemanfaatan daripada anggaran tersebut itu bisa digunakan sebagian untuk kesejahteraan kaum lansia, untuk pembelian guru ngaji, guru madrasah, dan bisa membuatkan rumah laut kepada masyarakat yang tidak layak huni, dan bisa memberikan santunan kepada masyarakat kurang mampu ketika meninggal dunia. Di samping itu juga sudah bisa membuat rumah zakat sendiri yang didanai oleh Bajis Desa Jatisura melalui pengumpulan zakat oleh panitia Bajis itu sendiri. Kemudian dari segi pertanian, pesawahannya ada di Desa Jatisura telah menghasilkan kurang lebih 1.500 ton per tahun walaupun keadaan sawah di Desa Jatisura setengah habis. Di samping itu juga perkebunan yang ada di Desa Jatisura yaitu ada durian dan mangga. Sementara ini banyak investor ataupun orang yang punya modal di Desa Jatisura berbondong-bondong untuk berkebun di Desa Jatisura karena kultur yang lebih baik untuk menanam durian. Sekarang sudah bertanam kurang lebih 7 hektar dan bisa berproduksi kurang lebih 2 ton. Itu mempunyai lahan yang luas untuk perkebunan mangga yang mempunyai potensi lebih tinggi dari penghasilan desa lain untuk bisa dikelola oleh masyarakat setempat, yaitu masyarakat Desa Jatisura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga ada peternakan. Areal peternakan sangat cocok dan strategis di wilayah Jatisura karena arealnya sangat luas, banyak tanah kosong, terutama tanah HGU dan sebagainya, bisa menghemat pembiayaan untuk pemberian makan terhadap ternak, sehingga masyarakat kami antusias untuk memelihara ternak, bahkan sampai luar Desa Jatisura pun termasuk kepala dinas ataupun orang luar Desa Jatisura banyak yang memelihara kambing. Dengan jumlah sekarang sapi yang ada di Desa Jatisura yaitu 2.500 ekor, kandangnya sebanyak 100 ekor, untuk kambing 100, untuk kambing 15 kandang, dengan jumlah kambing 750 ekor. Dan potensinya bisa memasok, artinya pemasok terbesar di Jawa Barat yaitu dari Desa Jatisura, kebutuhan pasar untuk lagi. Di samping itu juga terkait dengan wisata situ bola. Selain untuk wisata, Bendungan Bola juga bisa mengairi
untuk kebutuhan masyarakat petani terutama pesawahan untuk meningkatkan ekonomi ataupun mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Indramayu. Di samping itu juga ada ditopang lagi dengan wisata. Wisata yang awalnya bukan sebuah objek wisata, hanya semata persemayan. Dalam arti pembenihan cuma karena ditata dan diurus dengan rapi sehingga kelihatannya bagus dan antusias. Banyak para wisatawan ataupun banyak yang tertarik untuk ingin melihat sehingga bisa dikategorikan wisata, karena sehingga terbentuklah, berkembanglah di agrowisata itu menjadi objek wisata yang awalnya ala kadarnya sekarang sudah berkembang dengan adanya binatang-binatang, terus ditambah lagi dengan kolam renang air anak sehingga bisa berkembang dan bisa mendapatkan aset desa. Saat ini alhamdulillah bisa masuk dan ada ke desa. Di samping itu juga UMKM. UMKM karena area Jatisura banyak sekali pohon mangga yang buatnya dijual ke pasaran bahkan sampai nasional ke internasional bahkan sampai ke mancanegara juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan dikelola ataupun dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan angka ataupun nilai yang lebih tinggi dengan diolah seperti jus mangga, kerupuk mangga, dodol mangga, sambal mangga, dengan kopi tulang mangga, dan juga ada seperti kacang jeruk. Di samping itu juga ada terobosan baru yang kemarin sudah diresmikan atau dilepas melalui di Pendopo Indramayu berupa kerupuk kulit mangga yang diekspor ke Korea Selatan. Samping itu juga masih ada lagi seperti pemberdayaan budidaya jangan berulang yang ada di desa Jatisura yang sudah menyerap tenaga kerja yang saat ini butuh pengembangan lebih besar lagi karena saat ini baru sebatas di pasaran lokal. Kami, pemerintah desa Jatisura sudah bekerja sama dengan UPN Jakarta yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu untuk bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengadakan penelitian dan pengabdian. Bukan hanya itu, bukan hanya pengabdian atau penelitian, akan tetapi mereka memberikan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa Jatisura selama 3 tahun sampai tahun 2024. Terkait dengan dukungan kami dengan 10 program unggulan Bupati, kami pemerintah desa bersinergi untuk melaksanakan atau mendukung program Bupati dengan 1 instan. Kami sudah bisa melaksanakan ketika ada masyarakat kami yang tanggap darurat kena musibah, kami bisa menyelesaikan dengan mudah sendiri. Yang kedua, gerakan bersama bersuling. Kami sudah rutin melaksanakan suku keliling antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Cikedung untuk bersama-sama melaksanakan bersuling. Kemudian Dok Maru, ketika ada masyarakat kami yang terkena musibah atau terkena penyakit, kami selalu berkoordinasi dengan puskesmas setempat atau Dok Maru untuk segera menindaklanjuti. Kemudian begitu usaha kecil, jujur kami belum antusias karena apa? SDM masyarakat sifatnya itu masih bantuan sehingga tidak mau menjadi beban terhadap kami. Kemudian untuk digital kami sudah menyediakan walaupun operasionalnya belum maksimal. Terkait dengan perempuan berdikari kami sudah meresmikan, artinya perempuan berdikari yang dari ex TKI kami sudah bina melalui kontrak kerjasama kemarin dengan UPN dan sudah diresmikan sama Pak Samad kemarin dengan membuka olahan pangan. Dan Desa Kageterang, kami sudah melaksanakan dari poros sampai ujung untuk menghindari ataupun mengurangi angka kerawanan atau kriminalitas dari sepanjang masing-masing blok. Kami sebagian sudah kami laksanakan sehingga kenyamanan kepada masyarakat kami bisa terkendali. Alun-alun rakyat, kami pemerintah desa
alhamdulillah bisa diterima oleh terutama anak-anak dan pemuda, sehingga pada saat bermain mereka bermain di halaman balai desa, dan kami sediakan wifi supaya mereka betah bermain tidak keluar desa. Kemudian terkait dengan aset daerah, kami kemarin bekerja sama dengan Kemrum dan aset Pemda untuk melacak aset yang ada di desa Jatisurya. Alhamdulillah kami sudah memilah dan menemukan melacak tanah-tanah pemerintah daerah yang terjarah oleh masyarakat sudah bisa kami selesaikan, dan kami miliki untuk aset desa, dan pemerintah daerah pun sudah menertibkannya. Samping itu juga kerja paket memang sebagian 1-2 ada untuk memenuhi standar pendidikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami pemerintah desa Jatisurya dengan adanya kegiatan lomba desa ini merupakan suatu aspirasi bagi kami, bukan semata-mata untuk mencari kemenangan atau apa, hanya sebagai inovasi kami untuk bisa lebih baik dalam arti untuk melaksanakan sebagai tugas kami sebagai pelaksana kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desaku tempatku bermimpi dalam pelukan alam, dicintai ragamnya. Pertanian sederhana memberi makna hidup, desa yang damai tempat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bagi saya. Desa Cikawung masuk dalam 5 besar. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadi, Cikawung. Untuk pemaparan pada lomba desa tahun ini dengan tema mewujudkan masyarakat sejahtera melalui belanja desa yang berkualitas. Gambaran Desa Cikawung adalah desa yang berada di ujung selatan Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan juga Kabupaten Majalengka, yang menjadi teras atau etalase Kabupaten Indramayu di ujung selatan, dengan masyarakat yang guyup dan gotong royong serta partisipasi masyarakat yang aktif, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah desa banyak terbantu oleh kegiatan atau guyupnya masyarakat Desa Cikawung. Desa Cikawung posisi jarak ke pemerintahan Kabupaten Indramayu itu berjarak 72 km. Kemudian ke pemerintahan Kecamatan Bresi berjarak 28 km. Yang tentunya dengan kondisi seperti itu maka mengharuskan dan mewajibkan kita sebagai pemerintah desa untuk ekstra aktif untuk melayani kebutuhan masyarakat karena kondisi yang cukup jauh. Visi-misi Desa Cikawung Mulus Rahayu, maju, unggul, sejahtera, religius, aman, harmonis, dan guyup. Itu kita implementasikan dan berkomitmen untuk memajukan Desa Cikawung. Inovasi bidang pemerintahan, kami pemerintah Desa Cikawung berinovasi dengan membuat website desa, terus info Cikawung, Cikawung Kiwari, juga ada pelayanan yang kita singkat simpan telepon, sistem pelayanan cepat dan tidak repot seperti surat penyurat yang bisa dilakukan di gerai yang ada di dalam Balai Desa Cikawung. Kemudian di kantor desa pun kita menyediakan pojok ilmu, yaitu tempat untuk membaca masyarakat ketika membuat surat atau melakukan pelayanan supaya tidak jenuh dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga membuka konter pajak PBB, yaitu berloket di kantor BUMDes. Itu kita laksanakan per tanggal 5 sampai tanggal 15. Inovasi pembinaan masyarakat, kami pun mempunyai anjang rasa, yaitu kegiatan kubu bersama perangkat desa, ngobrol bersama masyarakat untuk lebih mendekatkan diri, terus juga uji rasa, ngaji,
kumpul bareng warga, dan juga ada Cikaramah, yaitu Cikawung Rapih dari Sampah. Nah, inovasi pembinaan masyarakat selanjutnya kita juga punya bina usaha barang masyarakat, tentunya yang kami sudah bawa juga, yaitu diantaranya ada kelapa jelly, opak ketan, kemudian rangginang dan keripik gadung. Ini juga kita dorong dengan mendaftarkan NIB-nya untuk supaya bisa bersaing di pemasaran yang lebih baik. Kemudian ada juga bina masyarakat petani untuk menjadikan para petani di Desa Cikawung menjadi lebih unggul. Pada pemberdayaan masyarakat, kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pemuda, diantaranya dengan welding atau las, karena di Desa Cikawung banyak workshop atau konstruksi-konstruksi yang tentunya bisa kita dorong pemuda untuk bekerja di sana. Selanjutnya ada program pengembangan ternak kambing, karena situasi yang sangat menunjang bagi Desa Cikawung karena mempunyai hamparan luas kehutanan yang cukup luas. Kemudian program penanggulangan pasca bencana. Diketahui di Desa Cikawung itu adalah daerah rawan bencana, di antaranya banjir, puting beliung, kemudian longsor. Kami juga membuat posko-posko dan pelatihan-pelatihan, karena yang tadi jarak kita menuju pusat pemerintahan itu jauh, maka kita harus bisa belajar mandiri. Pada bidang pemberdayaan kesehatan keluarga, PKK juga rajin dan aktif di Pokja 1 seperti kegiatan Jumat Bersih, terus juga majelis taklim. Terdapat 5 kelompok majelis taklim. Pada kegiatan Pokja 2 juga ada belajar UMKM dan pelatihan susu kedelai yang sempat kita pasarkan juga di dalam Pokja 3 seperti kegiatan kebun Puspamulus Rahayu. Selanjutnya posting gerakan orang tua asuh stunting yang dilaksanakan oleh PKK Desa Cikawung bekerja sama dengan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Indramayu yang aktif di pelukan kerangka stunting di Desa Cikawung. Kemudian di bidang kebudayaan, inovasi yang pertama tadi disampaikan bahwa kondisi Desa Cikawung itu dengan keluasan lahan perhutani 5.900 dan mayoritas 56% itu petani, maka kita membutuhkan lahan untuk mendorong hal tersebut. Kami melakukan sebuah kerjasama dengan Perum Perhutani untuk penggunaan lahan. Kita sudah dapat 1.500 hektar dan sudah digunakan, yaitu 200 hektar untuk palawija, kemudian 850 hektar untuk jagung, dan 450 hektar untuk lain-lain. Yang tentunya itu akan kita dorong menjadi lahan-lahan produktif. Tanaman jagung yang 850 hektar itu sudah Desa Cikawung disebut sebagai sentra lumbung jagung di Kabupaten Indramayu dengan 850 hektar, penggarap kurang lebih ada 200 sampai 250 hektar. Itu bisa menghasilkan kurang lebih 3.000 ton per panen. Ini selanjutnya pada bidang kewilayahan tadi kita juga melakukan sebuah kerjasama dengan 2 PT Hibro dan juga PT Cibadak, karena ketika pertanian itu pasti butuhkan pupuk. Sulitnya mendapatkan pupuk dan mahalnya harga pupuk, maka kita melakukan inovasi dengan pengelolaan limbah pupuk organik dari 2 perusahaan tersebut yang kemudian dapat digunakan oleh para petani Desa Cikawung. Kenapa menggunakan pupuk organik untuk tanaman palawija di Desa Cikawung? Karena itu harga belinya murah dan juga hasil produksinya lebih bagus, dan hasil panennya pun bisa lebih maksimal. Dan terbukti di Desa Cikawung itu bisa menghasilkan 8-12 ton per hari dengan pengiriman di antaranya pasar Jatibarang, pasar induk Cibitung, dan juga pasar induk Cikopo. Dan itu tentu dapat mensejahterakan dan menambah perekonomian baik bagi Desa Cikawung. Kemudian
Inovasi selanjutnya, kita juga mendorong BUMDes Desa Cikawung untuk berkembang pengelolaannya. Dan pada tahun ini kita pun membentuk satu tower baru untuk supaya pengembangannya lebih baik. Dan sampai saat ini sudah mencapai 671 pengguna. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 Desa Cikawung atau BUMDes Subur Makmur itu berada di peringkat 3 lomba BUMDes tingkat Kabupaten Indramayu, dan insya Allah itu akan terus kita kembangkan menjadi lebih baik supaya kita bisa menjadi yang terbaik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Cikawung. Dengan inovasi dan pemikiran-pemikiran yang kita berikan ke masyarakat dan upaya-upaya yang kami telah lakukan, mudah-mudahan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat Desa Cikawung. Yang lebih pastinya lagi, ekonomi dan daya beli masyarakat Desa Cikawung bisa lebih baik. Terima kasih. Sekian itu penyampaian dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa